Rusia berada pada peringkat 2 kekuatan militer dunia. Apakah kemampuan fisik prajuritnya juga sama berada pada posisi bergengsi tersebut? Apa yang terjadi jika tentara Rusia adu kemampuan fisik dengan tentara Indonesia? Mari kita mulai babak pertama. Latihan peluru asli. Tentara Rusia terkenal dengan keahlian dan keberaniannya menghadapi pertarungan jarak dekat yang melibatkan peluru. Latihan menembak reaksi cepat dilakukan dengan target manusia, bukan boneka. Hei, lihat itu. Peluru berjarak kurang dari 10 cm melesat hampir mengenai kepala. Dan lihat yang ini. Peluru menyerempet lengan baju di bawah ketiak. Nyaris saja kena. Latihan ini nyawa taruhannya. Dan bahkan latihan peluru tajam ini juga dilakukan pada kondisi gelap. Gila banget Rusia. Oke, mari kita lihat apa yang dilakukan tentara Indonesia dalam latihan peluru tajam. Lihat, hujan peluru yang sangat mengerikan. Ini membuat tentara Indonesia terbiasa dan berani menghadapi tembakan. Keren. Menembak reaksi cepatnya cukup lumayan, walau tidak sengeri Rusia sih. Sayangnya tentara Indonesia tidak ada menembak sasaran manusia di malam hari seperti yang dilakukan oleh Rusia. Oke, kita lihat berapa skor latihan peluru asli. Tentara Indonesia dengan skor 80. Sementara tentara Rusia mendapat skor 95. Ronde selanjutnya, menancapkan paku pakai tangan kosong. Ajaib, paku bisa menancap di kayu hanya dengan tangan kosong. Tak disangka tentara Rusia bisa melakukannya. Ayo kita lihat apakah tentara Indonesia bisa melakukannya juga. Sangat disayangkan. Tentara Indonesia tidak bisa melakukan hal itu. Segera saja kita lihat skor tancap paku pakai tangan kosong. Tentara Indonesia dapat skor 0. Sementara tentara Rusia mendapatkan skor 100. Ronde selanjutnya ini sangat panas. Terlatih api. Keberanian menghadapi api adalah skill dasar seorang tentara. Tentara Rusia terbiasa dengan berbagai latihan yang dilakukan melibatkan nyala api. Bahkan ada juga latihan mental keberanian menembus ladang ranjau api. Ini adalah bukti tentara Rusia berani bernyali menghadapi api dalam peperangan. Lihat itu, gila itu. Oke, kita lihat bagaimana Indonesia siap menghadapi nyala api. Banyak juga latihan fisik tentara Indonesia yang melibatkan nyala api. Pada beberapa sesi latihan, tentara Indonesia dilatih tempel api. Ampun deh. Lihat itu. Pecut berapi bisa dihadapi tentara Indonesia dengan santai. Bahkan, api adalah menu yang biasa disantap oleh tentara Indonesia. Awas, panas. Kita lihat berapa skor terlatih api. Tentara Indonesia dapat skor 90. Sementara tentara Rusia skor 95. Masuk babak berikutnya. Tubuh tahan pukul. Dipukul oleh kayu balok adalah kebiasaan tentara Rusia. Mereka memang dilatih untuk tahan pukul. Dan bahkan dipukul besi pada tangan dan kaki hingga besi bisa bengkok. Kita lihat
Apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia? Wow, tubuh tentara itu tahan dipukul bambu. Lumayan, oke, lumayan. Lihat, lalu tentara wanita itu bisa tahan dipukul baja hingga baja patah. Oh, mantap. Segera kita lihat berapa skor tubuh tahan pukul tentara Indonesia dengan skor 90. Tentara Rusia skor 90 juga. Adu kuat selanjutnya sangat menegangkan. Adu kuat dilindas mobil. Lihat tentara Rusia itu. Dia biarkan mobil jeep itu melindas perutnya. Amazing. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Tiduran di atas pecahan kaca dan diberi selimut batang berduri. Dan bukan mobil, tapi truk yang akan melindasnya. Oh, ngeri. Ampun. Indonesia memang luar biasa. Segera kita lihat berapa skor adu kuat dilindas mobil. Tentara Indonesia mendapatkan skor 95. Tentara Rusia skor 70. Adu kemampuan selanjutnya. Adu ilmu meringankan tubuh. Sudah kita duga tentara Rusia tidak bisa melakukannya. Ayo, segera kita lihat bagaimana tentara Indonesia melakukan ilmu meringankan tubuh. Berjalan di atas lampu kaca, tapi lampu kaca tidak pecah. Hebat Indonesia. Dan dilanjutkan mengangkat beban pada tumpuan batang lampu neon. Dan lampu neon tetap utuh. Ini buktinya kalau ini adalah batang lampu neon asli. Segera kita lihat skor adu ilmu meringankan tubuh. Tentara Indonesia mendapat skor 100. Tentara Rusia skor 0. Adu kuat selanjutnya. Adu kekuatan kepala. Tak disangka, ternyata kepala tentara Rusia juga kuat menghancurkan benda keras. Lihat itu, tidak ragu mereka hancurkan tumpukan genteng juga. Dan hancurkan juga bata Hebel. Lumayan, walau tidak istimewa sih. Ayo kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Wow, besi baja bisa dipatahkan. Kepalanya terbuat dari apa ya? Kuat banget. Juga tumpukan genteng berapi dihancurkan oleh kepala tentara Indonesia. Dan ini dengan beringas, bata Hebel diseruduk hingga hancur. Kita lihat berapa skor adu kekuatan kepala tentara Indonesia dengan skor 90. Tentara Rusia skor 80. Ayo ke ronde selanjutnya. Adu kekuatan gigi. Lihat. Dengan garangnya tentara Rusia itu menarik mobil jeep pakai gigi. Dan juga mampu mengangkat meja menggunakan giginya. Kuat amat giginya itu. Segera, mari kita lihat apa yang dilakukan tentara Indonesia. Ternyata tentara Indonesia bisa melakukannya juga. Segera saja kita lihat berapa skor adu kekuatan gigi. Tentara Indonesia mendapat skor 80. Sementara itu tentara Rusia skor 90. Ronde berikutnya, adu perut tahan pukulan. Untuk urusan yang satu ini, Rusia memang jagonya. Mereka sangat sering melakukan hal ini. Mereka terlihat bangga bisa melakukannya.
Oke, segera kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Oh, tentu saja tentara Indonesia bisa melakukannya juga. Walaupun batu betonnya tidak setebal yang dipakai tentara Rusia, tapi Indonesia kasih bonus tempat tidur yang terbuat dari paku. Wah, segera kita lihat berapa skor adu ngeruk tahan pukulan tentara Indonesia dengan skor 85. Lalu tentara Rusia dapat skor 85 juga. Kita ke ronde selanjutnya. Adu kuat ditusuk besi. Benar-benar tak disangka, ternyata tentara Rusia bisa melakukan ini. Paku besi panjang ditusuk ke tubuhnya, tapi tidak berdarah dan tidak merasa sakit. Hebat juga ya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Tidak mau kalah, Indonesia pun menusukkan paku besi panjang dan sama, tidak berdarah juga dan tidak merasakan sakit. Ayo kita lihat skor adu kuat ditusuk besi. Tentara Indonesia dengan skor 80. Sementara tentara Rusia dengan skor 80 juga. Ronde selanjutnya, adu kekuatan lengan. Tentara Rusia. Sebuah batu bata merah patah dipukul. Biasa banget. Tidak mau kalah. Sekarang Rusia hancurkan 5 tumpuk bata hebel dengan sekali pukul. Baiklah, lumayan. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Wah, Indonesia tampilkan tentara wanitanya. Bukan hanya 5, tapi 25 bata hebel dihancurkannya hanya dengan sekali pukul. Bahkan besi baja pun jadi korban kuatnya tentara Indonesia ini. Oh, apalagi ini nih. Tentara pria Indonesia bisa hancurkan 251 bata hebel hanya dengan satu kali pukul. Baiklah, kita lihat berapa skor adu kekuatan lengan. Tentara Indonesia dengan skor 95. Tentara Rusia skor 65. Tidak kalah seru. Ronde selanjutnya, adu kebal benda tajam. Tidak disangka tentara Rusia juga kebal benda tajam. Tidur di atas pecahan kaca, lalu diinjak untuk menambah tekanan pada kaca tersebut. Tubuhnya kebal. Nah itu, lihat pisau komando yang berat itu menancap pada kayu sebagai bukti berat dan tajamnya pisau itu. Namun, walaupun pisau itu dijatuh tancapkan ke atas tubuh tentara Rusia, tubuhnya kebal. Mantap Rusia. Ayo kita lihat bagaimana kebalnya tentara Indonesia. Tidak mau kalah, tentara Indonesia tunjukkan kebal tubuhnya dari gergaji. Ya, bahkan lidah pun kebal dari pisau. Baiklah, mari kita lihat berapa skor adu kebal benda tajam. Tentara Indonesia mendapatkan skor 95. Sementara tentara Rusia skor 80. Inilah final skor tentara Indonesia versus tentara Rusia. Tentara Indonesia menang dengan total skor 980 poin. Sementara tentara Rusia mendapat skor 930 poin.
Ambil topan serjo rara, generasi baret merah, prajurit para komando.